A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Adik-adik sahabat sumber inspirasi Buya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama ya kita tidak sharing. Qadarullah kurang lebih 2 minggu Buya diberikan rezeki sakit ya oleh Allah, cedera olahraga. Masya Allah, nikmat sekali. Dulu Buya berpikir kalau sakit itu hal sesuatu yang sangat mengerikan, menakutkan, tapi ternyata Masya Allah, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Dari sakit itu Buya mendapatkan banyak hikmah ya. Di antaranya akhirnya Buya sadar bahwa selama ini bukan jarang lagi, bahkan mungkin tidak suka menjenguk teman yang sakit. Jangan diberi sakit seperti kemarin tuh, akhirnya Buya mendapatkan banyak hikmah ya. Ketika sedang sakit dijenguk oleh teman, ada yang bawa timel ya, ada yang bawa sambal, ada yang bawa rendang daging dan macam-macamnya. Masya Allah, nikmat sekali. Waduh, Buya berpikir Allah memberikan Buya nikmat sakit ini, cedera olahraga selama 14 hari. Mungkin Allah ingin Buya sekarang itu harus menjadi penjenguk ya, karena Buya berpikir gini, Allah itu akan memberikan kita peran sebagai orang sakit biar dijenguk oleh orang lain. Maka kalau tidak mau memerankan yang sakit, berarti ya Buya harus ambil alih peran ya, dari yang dijenguk menjadi yang menjenguk. Jadi insya Allah tekad Buya sudah bulat. Sesiapapun ya, selama Buya kenal, kalau ada yang sakit sama Buya mau dijenguk. Nah itu satu. Dan yang kedua, hikmahnya adalah ternyata nikmatnya sujud ya, nikmatnya wiridan, apapun itu yang berbentuk taqarrub ilallah, mendekat diri kepada Allah, itu ketika sakit. Kalau sudah sakit, itu kayaknya nikmat kalau sujud ya. Tapi kalau belum merasakan sakit ya sujud saja, tidak merasakan nikmat. Makanya ada hadis Nabi yang menyatakan iktanim khamsan qabla khamsin, gunakan yang 5 perkara sebelum datang yang 5 perkara. Salah satunya adalah masa sehat kita sebelum datang masa sakit, kemudian masa rileks kita sebelum datang masa sibuk, kemudian masa kaya kita sebelum kita miskin ya. Nah ini pesan Buya wabil khusus kepada rekan-rekan pengusaha, pedagang ya, yang sekarang usahanya sedang naik daun, yang sedang melejit, yang mungkin omsetnya di atas 1 juta, 2 juta, 3 juta per hari dapat untungnya, laba bersihnya. Kita harus betul-betul waspada dan hati-hati. Itu bukan tanda kemuliaan, tapi itu adalah ujian bagi kita. Uang yang banyak yang kita dapatkan
hakikatnya itu bukan uang kita, tapi uang Allah yang dititipkan kepada kita. Nah, logikanya adalah kenapa dikatakan uang Allah? Bagaimana tidak? Itu bukan uang Allah. Kitanya milik Allah. Kita bisa berbuat atas izin Allah. Sehat bisa bekerja atas izin Allah. Semuanya milik Allah. Yang datang beli milik Allah, yang memberikan gaji itu Allah. Ya, jadi semuanya itu milik Allah, dititipkan kepada kita. Nah, kemudian Allah melihat nih orang dititipin gaji, dititipin uang, saya datangkan yang beli, gitu ya. Bagus nih, nggak nahan-nahan. Punya harta tadi pakai untuk jenguk yang sakit, untuk menyantuni fakir miskin, untuk menyantuni yatim piatu. Akhirnya oleh Allah ditambah. Ya, kamu cocok juga nih memerankan tukang jenguk. Kamu cocok juga memerankan tukang menyantuni. Ya udahlah, kalau begitu kamu konsisten aja jadi tukang menjenguk. Ya, kasihan orang-orang sakit, butuh orang-orang seperti kamu, tukang menjenguk. Nah, kita konsisten nanti disehatkan, ditakdirkan oleh Allah sebagai tukang menjenguk. Ya, Allah tahu kita dititipi harta dan kita nggak nahan-nahan, oleh kita dialirkan, akhirnya oleh Allah terus saja ditambah lagi. Tapi kalau kita dititipin harta, hitung-hitungan, merasa itu harta adalah hasil jerih payah kita, kemudian kita tidak peduli terhadap orang yang sakit, tidak suka menjenguk, kemudian kita tidak peduli terhadap yatim piatu, kemudian kita tidak peduli terhadap fakir miskin yang sehat tapi malah susah ya cari makan. Akhirnya ya udah, kamu saya kasih banyak makanan tapi kamu tidak bisa memakan. Nah, itu kan repot. Jadi sekarang kita tinggal berpikir saja, kalau kita tidak ingin dijenguk karena sakit, berarti kita harus tukang ngejenguk orang yang sedang sakit. Kalau misalkan kita tidak tidak ingin miskin, berarti kita harus menjadi tukang ngasih orang-orang miskin. Kalau misalkan kita tidak ingin anak cucu kita menjadi yatim piatu yang terlantar, berarti kita harus punya kepedulian terhadap yatim piatu. Itu jadi banyak hikmah. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Dalam waktu yang bersamaan Allah memberikan satu kesulitan, memberikan satu sakit, cedera olahraga ya, karena olahraga. Nah, Allah dengan waktu yang bersamaan Allah juga memberi banyak kemudahan. Kemudahan apa? Kemudahan yang jauh lebih berarti daripada kemudahan materi. Udah jelas ya, kemudahan timbal itu makanan dan sebagainya. Kemudian kita akhirnya punya banyak ilmu, punya banyak pengalaman dari rasa sakit itu. Nah, itu ya rekan-rekan yang ingin Buya sampaikan, bahwa kita itu harus betul-betul mendayagunakan harta kita, ya, mendayagunakan kesehatan kita, mendayagunakan masa santai kita, mendayagunakan masa muda kita, ya, karena kita ingin memberi. Kalau sudah miskin tidak bisa, kalau sudah bangkrut. Kalau misalkan kita ingin sholat duha, tahajud, wiridan, mau duduk berjam-jam ingin wiridan, ingin sholawatan, kalau sudah sakit tidak bisa. Jadi sholat itu, sujud itu, wiridan itu lezat sekali bagi orang yang merindukannya. Dan orang-orang yang merindukan wiridan, ya, berjam-jam sholat tahajud itu hanya dirindukan oleh orang-orang yang sebetulnya sudah tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Tapi bagi orang yang sehat walafiat mah
ngapain sholat, ngapain wiridan, karena memang belum pernah mengalami sakit. Nah itu jadi banyak hikmah ya. Makanya ada pepatah mengatakan orang pintar itu adalah orang yang melihat keberhasilan orang lain ya, belajar dari keberhasilan orang lain. Dan orang cerdas, orang jenius adalah orang yang belajar dari kegagalan, keterpurukan, dan kesalahan orang lain. Nah, jadi artinya kita itu jangan sampai, ada peribahasa, harus kena batunya dulu. Orang itu harus dikasih sakit dulu nih, baru dia akan menjadi rajin menjenguk orang ini. Jadi Allah itu maha menyaksikan ya syahid, Allah maha menyaksikan. Kita diberikan uang setiap hari, keuntungan berapa, tabungan kita berapa ya. Kita sudah betul-betul belum mensyukuri karunia dari Allah yang dititipkan kepada kita ya. Nah definisi syukur itu kan sarful abdi bijami ama an'amallahu ilaih ya, menggunakan seluruh nikmat dari Allah, karunia dari Allah yang dititipi kepada kita kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Nah, diberikan umur yang panjang dipakai untuk beribadah, diberikan nikmat duduk dipakai untuk wiridan, diberikan nikmat segar bugar dipakai untuk sholat, diberikan banyak harta dipakai untuk bersedekah, infak jariah ya, diberikan nikmat bersuara dipakai untuk qiraatul Quran ya, untuk membaca terjemahnya dipakai mata, dipakai untuk membaca Al-Quran, untuk melihat yang baik-baik. Kemudian diberikan telinga oleh Allah dipakai mendengarkan tausiah, dipakai mendengarkan ngaji. Jadi semata-mata Allah men-setting kita itu ya, menyuruh berbuat baik, menyuruh beribadah itu sebetulnya bukan untuk kepentingan Allah, tapi demi kepentingan kita, demi kebahagiaan kita. Sama halnya seperti kita membeli motor ya, membeli motor atau beli mobil, itu kita itu oleh dealer itu dibekali buku panduan ya, per 6 bulan sekali harus ganti oli ya, kemudian per 2 kali ganti oli kita harus ganti filter oli, kemudian per sekian ribu kilometer kita harus menambahkan air radiator, kemudian per sekian ribu kilometer kita harus mengganti oli matic, kemudian per sekian ribu kilometer kita harus mengganti oli gardan dan oli power steering ya, kemudian kaki-kaki harus diperiksa ya, kemudian semuanya itu harus diperiksa demi keselamatan berkendara. Nah kita pun oleh Allah diciptakan dibekali buku panduan. Apa buku panduannya? Al-Quran dan Sunnah. Nah itu ya, jadi demi kebahagiaan kita maka kita tidak boleh memakan daging babi bagi muslimin muslimat. Demi kebaikan kita tidak boleh meminum khamar ya. Demi kebaikan kita maka kita tidak boleh mencuri. Demi kebaikan kita maka kita tidak boleh memakan harta anak yatim. Demi kebaikan kita maka kita harus menjadi pribadi yang pemaaf, yang murah senyum. Demi kebaikan kita maka kita tidak boleh marah-marah. Demi kebaikan kita maka kita harus menjadi pribadi yang pemaaf. Demi kebaikan kita maka kita harus menjadi pribadi yang senang berinfak, baik dalam keadaan susah, sempit maupun dalam keadaan lapang. Jadi Allah memerintahkan kita beribadah ya,
kemudian kita melarang kita ini, mengharamkan ini, menghalalkan kita itu, kemudian memakruhkan ini, mensubhatkan itu demi kebaikan kita, agar kita selamat, membawa diri kita di dunia sampai ke akhirat kita selamat. Jadi kembali lagi bahwa yang kembali ke topik awal tadi ya, bahwa kita itu harus belajar untuk bisa memetik hikmah dari setiap kejadian ya. Kalau misalkan kita sakit, aduh ya Allah, rasanya sakit seperti ini, ternyata tidak enak. Berarti saya itu biar oleh Allah tidak dijadikan, tidak ditakdirkan memerankan peran sakit, ya udah saya ambil peran sebagai tukang jenguk saja. Nah gitu. Oh ya Allah, ternyata tidak punya uang itu rasanya seperti ini, kehabisan rokok itu. Oke, kalau begitu saya akan ambil peran sebagai tukang memberi rokok. Gitu kan, Allah tahu naluri kita ingin memberi ya. Allah tahu naluri kita ingin diberi atau ingin memberi. Kalau misalkan keinginan kita itu ingin diberi, dan karena memang kita tidak punya dan memang kita senang diberi, kita asa bekal konsisten dalam kefakiran. Tapi kalau misalkan kita inginnya memberi dan Allah tahu kita ingin memberi, maka Allah beri fasilitasnya untuk memberi. Nah, jadi Allah itu maha tahu baik yang diucapkan atau terlintas di benak, itu Allah maha tahu gitu ya. Dan dengan Allah itu harus serius, tidak bisa main-main, karena Allah tidak bisa dibohongin. Seperti ini berbelok sedikit ya ceritanya. Seperti kemarin yang ini maaf, ini bukan hitung-hitungan atau bukan maksud menyelidiki ya, bukan tidak ridho. Tadi kemarin pada saat Buya sakit, banyak berkumpul rekan dan teman. Ya kalau Buya tidak berharap teman-teman membawa apa-apa ya, hanya saja bagi sebetulnya untuk teman yang tidak bawa apa-apa, ya maksudnya gini kan, janjian ajang ngopi gitu ya, menjenguk yang sakit dan ajang ngopi ya. Mungkin sebagian teman-teman ngajak ngopi itu maksudnya bekal kopi masing-masing, bekal rokok masing-masing gitu ya. Tapi apa artinya? Di sana kan banyak teman-teman bawa rokok, banyak teman bawa kopi. Maksudnya kan ngopi itu bekal masing-masing, bawa kopi masing-masing, bawa rokok masing-masing. Ya bawalah, jangan terlalu legang kangkung. Jadi jangan tawakal ke orang lain ya, jangan tawakal ke orang lain. Maksudnya ngopi itu bawa masing-masing, bawa rokok masing-masing. Kalau kita misalkan senangnya meminta, senangnya itu ngambil rokok ini, ngambil rokok itu, ngambil rokok ini, nyobian, dan dia tidak bawa rokok sama sekali, tidak bawa makanan sama sekali, ijah kita turun, gak ada wibawa. Kalau senang memberi, kalau senangnya itu mendapatkan, maka kita sekarang harus mulai mengubah pola pikir kita dari senang mendapatkan menjadi senang memberi. Nah, kata Buya tadi, kalau kita senangnya dan ingin kita itu memberi, maka Allah beri fasilitas untuk memberi. Ini maaf, bukan tidak ridho atau bukan menyelidiki atau bukan hitung-hitungan, hanya saja jangan terlalu legang kangkung kalau ngopi gitu ya. Ambawalah, jangan terlalu legang kangkung.
Dan kalaupun memang tidak ada, ya tapi ya Buya mau gimana lagi, saya kan posisinya sedang tidak punya uang. Ya karena memang tidak ada ya saya kan nyoncong saja ke teman-teman yang lain. Balas, jangan enak hutang budi, jangan enak diberi, balas. Kalau orang berbuat kebaikan kepada kita, balas, jangan mau hutang budi. Kalau kita senang ditakdir, kalau kita sering dihutangin budi, kita nggak ada ijah, nggak ada wibawa. Ijah kita entah bagaimana, turun, jangan, nggak boleh. Jangan pernah bertawakal ke teman, jangan pernah bertawakal ke makhluk. Kita itu justru harus menjadi pribadi yang paling pertama saya ingin memberi. Ketika ada acara ngopi-ngopi, kita harus punya tekad dalam hati, ada keinginan cita saya harusnya paling banyak bawa kopi dan rokok dan makanannya. Jangan tawakal ke yang lain, malu, tidak ada ijah, tidak ada wibawa. Tapi alhamdulillah lah ya, walaupun pada prinsipnya makan gak makan yang penting kumpul ya, tapi ya tetap kita harus mengedepankan etika dan estetika, karena kan tidak semua teman-teman Buya itu saling mengenal satu sama lain ya. Jadi kita harus bisa membedakan mana teman yang sudah lama, mana teman yang sudah lama kenal dan baru kenalnya juga ketika menjenguk Buya. Nah itu harus ya harus punya sikap, mana teman yang sorry Buya tidak bermaksud aduh ngerakeun ieu mempermalukan pribumi, nah babaturan si Buya teh kieu, maksudnya bukan ke situ arahnya, tapi itu demi kelayakan dan kepantasan teman-teman sendiri. Nah itu ya yang barangkali dapat Buya sampaikan pada malam ini. Syukur alhamdulillah, terima kasih banyak bagi yang jelas syukur alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmat sakit dan nikmat sembuh ya. Kemudian terima kasih kepada jami'il muslimin wal muslimat, wabil khusus kepada orang-orang terdekat ya yang telah mendoakan Buya. Akhirnya Buya sekarang sudah pulih jadi cedera olahraga. Nah itu ya, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiro. Mudah-mudahan Allah yang maha tahu ya isi hati setiap hambanya, termasuk isi hati Buya. Allah maha tahu kedepannya kita akan seperti apa, termasuk Buya kedepannya seperti apa, Allah maha tahu. Kalaupun takdir dari Allah, Buya harus terus melanjutkan bentuk watawasau bil haq watawasau bis sabr. Tidak banyak yang dapat Buya kontribusikan terhadap umat selain mungkin nasihat-nasihat yang barangkali Allah mengizinkan, masih terus mengizinkan agar Buya terus menjadi penasehat. Tapi tidak semua ya nasihat-nasihat Buya itu adalah nasihat yang sudah Buya amalkan. Dari 100% yang telah Buya amalkan mungkin hanya 1%. 99%-nya itu hanya baru cita-cita ya, hanya baru cita-cita ingin menjadi sumber inspirasi bagi rekan-rekan, teman-teman, adik-adik, wabil khususnya ya, dan umumnya untuk muslimin wa muslimat tanah air. Sekian yang dapat gue sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak kepada teman-teman, sahabat-sahabat ya, tetangga, kemudian jamaah
remaja Masjid Agung, jamaah remaja Masjid Jami yang telah memberikan perhatiannya terhadap Buya, baik perhatian secara moral ataupun material, ya. Jazakumullah khairan kasiro. Semoga Allah yang membalas kebaikan semuanya dengan balasan yang paling sempurna, dan sudah pasti balasan dari awal itu balasan yang paling sempurna. Nah itu mohon maaf kalau misalkan ada benarnya, itu mutlak taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan ada salah dan kelirunya, dan itu pasti ada, ya pasti ada salah dan kelirunya, itu mutlak karena kebodohan Buya pribadi. Selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih banyak. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.